Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagaimana yang disaksikan dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Mari sidang jemaat saya undang bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama yang terdapat di dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga,
Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman Tuhan kata karenanya, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita menyanyi Mazmur 81 ayat yang keempat. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan keserahan hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa dan yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa, yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu.
untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan, namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hati dan bertobatlah, dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 pada ayat yang ke-26 sampai pada ayat yang ke-40. Firman Tuhan bunyinya demikian. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang yang baik lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaatinya. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang ini. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya tadinya. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan menyala. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dibebaskan. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang konsisten dan setia kepada Yesus sebagai pemimpin Allah. Pemimpin yang konsisten dan setia kepada Yesus sebagai pemimpin Allah. Itu menjadi tema sorotan untuk seluruh warga gereja Toraja Mamasa dimanapun berada. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita memasuki masa sengsara yang pertama. Tentunya bahwa ada 7 minggu masa sengsara. Dan dalam 7 minggu itu kita dipandu untuk menghayati bagaimana pergumulan masa-masa sengsara yang dialami oleh Yesus dan para pengikutnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata konsisten dan setia agak senada dengan bagaimana dituntut ketaatan. Jadi konsisten pada aturan, konsisten
perjanjian, konsisten pada sumpah. Tentunya hal ini dimaknai sebagai sebuah kebanggaan, sebuah ketaatan, supaya orang dapat berdiri pada tugas dan tanggung jawab yang dia emban. Hal ini tentunya harus kita sadari dengan baik dan akui bahwa untuk mencapai suatu tujuan, seseorang membutuhkan bagaimana dia setia, bagaimana dia taat, dan bagaimana dia konsisten. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentunya sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus dari dalam kegelapan kepada terangnya yang percaya. Untuk apa? Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan itu yang menjadi tujuan panggilan. Itu yang menjadi tujuan di mana kita bersekutu untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar, di mana kita melayani dan di mana kita bersaksi. Sebab sulit bagi seseorang yang telah dipanggil oleh Kristus untuk dapat menyatakan perbuatan Allah yang besar dan baik ketika ia tidak konsisten, tidak setia, dan tidak taat. Keutuhan panggilan setiap orang hanya dapat terlaksana dengan baik ketika dia berpegang teguh dan kokoh pada kebenaran Allah. Saat para rasul ditangkap dan diadili, mereka tentunya memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat, berdiri dengan teguh untuk mampu menyatakan perbuatan Allah yang besar. Para rasul dipilih bukan berarti asal dipilih, tetapi Yesus memiliki bagaimana murid-murid ini ditempa dengan baik. Yesus mengajak para murid-muridnya yang pada akhirnya menjadi rasul Tuhan yang handal untuk menyatakan perbuatan yang besar. Mereka dipilih untuk taat dan hidup dengan benar di hadapan Allah. Bukan taat kepada manusia, tetapi taat dan hidup dengan benar kepada Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana para rasul ini setia, bagaimana para rasul ini dituntut untuk patuh kepada Allah yang telah memanggil mereka, yang telah menuntun mereka, dan yang telah mempercayakan tugas tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tentunya bahwa bagi para rasul ini melihat dengan baik untuk mengemban tugas tanggung jawab yang besar itu dituntut pengorbanan mereka yang sungguh kepada Allah, sama seperti sang tokoh gurunya, yaitu Yesus. Tentunya dalam prinsip mereka nyawa adalah harga. Itu artinya bahwa ada ancaman, ada tantangan, dan ada penderitaan yang harus dihadapi. Dan disinilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang disaksikan oleh murid-murid dalam satu persidangan yang terhormat di Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh para rasul ini menghadapi sidang mahkamah.
ternyata bahwa Petrus dan Yohanes, sebagaimana renungan kita pada Minggu tanggal 28 dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Jadi Minggu 28 Januari yang lalu itu kita diajak untuk merenungkan bagaimana para rasul ini bersaksi tentang Yesus. Dan hari ini menjadi bahagia di mana kesaksian para rasul itu menerima tantangan dan ancaman. Mereka ditangkap dan dibawa di dalam persidangan kita. Mahkamah. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dinyatakan oleh para rasul ini? Takutkah mereka? Sekali-kali tidak. Mereka memiliki prinsip yang kokoh. Mereka menyadari dengan baik bahwa panggilan mereka adalah panggilan untuk menyatakan sesuatu yang benar. Karena itu mereka diancam, diadili, dan disesat. Mereka diberi pertanyaan supaya mereka tidak lagi menyatakan nama Yesus di tengah-tengah umat dan di tengah manusia. Saudara-saudara yang kekasih, ancaman ini tidak membuat mereka berputus asa. Tidak membuat mereka surut, mundur, lalu kemudian menyangkal kebenaran. Terlebih menyangkal Tuhan yang mereka saksikan dalam kehidupan. Sebagai seorang anak Tuhan yang telah dipanggil dan tentunya menjadi rasul yang adalah pemimpin umat Tuhan, mereka tetap konsisten. Apa yang mereka telah terima, apa yang mereka telah akui, mereka tetap pertahankan dengan semangat yang kokoh. Dalam kesetiaan, dalam ketaatan para rasul, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi para hamba-hamba. Karena itu Allah memakai Gamaliel dengan bijaksana. Ia meminta izin untuk berbicara di tengah-tengah persidangan anggota Mahkamah Agung, mempertimbangkan dengan baik dan bijak dan sungguh-sungguh putusan para Mahkamah Agung. Kalau sebenarnya para rasul ini berbicara atas nama manusia, maka tentunya akan mengalami masalah. Tetapi ketika ia memberitakan yang namanya kesaksian tentang Allah, maka Allah akan menyatakan hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia cepat atau lambat akan hilang. Tetapi jika apa yang dilakukan para rasul Yesus berasal dari Allah, maka siapapun tidak akan mampu membunuh, mematikan, atau melenyapkan jejaknya. Rekam jejak Allah akan terus berlaku. Itu kita baca dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-39 pembacaan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga ditantang dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang hebat. Tidak berbeda dengan para rasul ini. Di mana-mana dalam pelayanan gereja selalu mengalami penghambatan. Gereja selalu mengalami himpitan. Gereja selalu mengalami yang namanya penganiayaan. Namun istilah yang kita dengar selama ini, pengikut Yesus semakin dibakar, dia
Sebab Yesus menegaskan kepada kita sekalian, di mana satu dua orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Artinya bahwa ada terbangun penguatan. Hari ini kita memasuki masa sengsara yang pertama, dan minggu depan kita masuk dalam masa pemilihan umum bagi para calon legislatif. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita dipanggil untuk menghayati hari ini. Bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan para rasul yang mengokohkan dan menguatkan. Maka sebagai seorang umat Allah yang juga adalah pemimpin-pemimpin Kristen yang dihadirkan di tengah-tengah dunia oleh Tuhan Yesus, maka selaku orang-orang yang telah dipilih, kita harus dimampukan dan kuat untuk menjalani masa-masa kesengsaraan ini sesulit apapun yang kita lalui. Seiring dengan itu, dalam masa-masa tenang mempersiapkan diri kita untuk menyatakan pilihan kita, mana yang arif dan bijaksana, mana yang pantas dan cocok Tuhan pakai dalam memimpin bangsa dan negara ini, khususnya dalam pemilihan legislatif, baik di tingkat daerah, provinsi, pusat, DPR, dan DPD. Apa yang kita mau renungkan pada hari ini dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, seorang anak Tuhan yang konsisten dan setia kepada Tuhan, ia mengemban tugas itu karena ia melihat bahwa itu adalah yang memberi tugas dan tanggung jawab adalah Allah. Karena itu sebagai warga jemaat, berikanlah pilihanmu sesuai dengan hati nurani dan hatimu. Sebagai calon pemimpin, di dalamnya adalah calon legislatif, maka berikanlah hidupmu konsisten, taat dan setia pada janji dan sumpah sebagaimana panggilan untuk menata kehidupan rakyat yang dipercayakan Allah. Seluruh warga jemaat wajib untuk memilih. Tetapi jika ada yang golput, mungkin ada hal-hal yang belum selesai. Misalnya belum ada panggilan surat suara. Yang kedua, rekam KTP-nya belum selesai. Yang ketiga, memang mungkin mentalnya tidak siap, atau memang belum mengurus segala sesuatunya. Karena itu, kita dipanggil sesungguhnya bagi yang wajib pilih dan sudah siap pilih untuk menyatakan suaranya di dalam kamar suara dalam ketetapan Allah. Belajarlah untuk menggumuli di dalam doa dan harap kepada-Nya. Sebab mengandalkan diri bukanlah sikap seorang anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dan calon. Menjalani dan memberikan suara kita dengan sebaik-baiknya menjadi jawaban dan panggilan kita sebagai anak-anak. Sebab kita telah dipanggil sebagai anak Tuhan, sekaligus kita ditempatkan di dalam dunia ini di tengah-tengah bangsa dan negara. Berbahagialah kita sekalian ketika kita boleh memberikan pilihan kita yang benar, jujur, dan arif. Itu adalah jawaban yang terindah dalam kehidupan umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus,
Marilah kita menghayati firman ini dalam saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita menghayati firman ini dalam saat teduh. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana yang diumumkan 2 hari Minggu berturut, bahwa jika tidak ada halangan, maka dalam peringatan sengsara yang pertama yang tepatnya kita peringati hari ini, kita semua dipanggil untuk menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah baptis dewasa ataupun yang telah mengaku secara dewasa melalui peneguhan sidi, maka Bapak, Ibu, saudara-saudara dipanggil untuk duduk bersama dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yesus adalah Tuhan yang telah merendahkan hati menjadi manusia sama dengan kita kecuali dosa. Sebagai manusia sejati, Ia layak menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Sehingga Ia merelakan diri menggantikan manusia, memenuhi tuntutan keadilan Allah, yakni menanggung hukum dosa yaitu maut. Dengan matinya Ia telah berjuang melawan dosa yaitu maut, dan oleh kuasa Allah Ia menang, sehingga pada hari ketiga Ia bangkit dari kematian. Kemenangannya atas maut telah memberi kemuliaan kepadanya dan mendorong segala makhluk dan manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu ketika kita duduk makan bersama dan minum dalam satu perjamuan kudus yang Tuhan kuduskan, kita dipanggil untuk menghayati bagaimana peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, bahkan Ia turun ke alam maut menggantikan kehidupan kita. Namun di balik semuanya itu ada rasa syukur dan sukacita bahwa pengorbanannya itu tidak sia-sia, sebab di balik kematiannya Ia bangkit mengalahkan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah setiap orang yang telah mempersiapkan diri menyatukan hati dan bermohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan titah perjamuan kudus kepada kami, supaya kami meneruskannya ya Bapa dalam perjalanan kehidupan persekutuan umat-Mu. Hari ini Bapa, umat-Mu dalam iman yang dewasa akan menerima roti dan anggur ya Tuhan, mengingatkan kami Bapa tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan dan ditumpahkan demi keampunan dosa-dosa kami. Ya Bapa, kuasailah kehidupan kami
agar kami layak Tuhan untuk masuk dalam persekutuan kasih-Mu dan menerima tanda sakramen perjamuan kudus, supaya iman dan pengharapan kami kepadamu dikuatkan hingga hidup kami dapat kami serahkan dan baktikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mengantar kehidupan kita untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus pada hari ini, kita bersama-sama mengungkapkan Kidung Jemaat 144 pada ayat yang pertama, suara Yesus kudengar. Suara Yesus kudengar, hai Maria penang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berseru. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Roti dan anggur adalah makanan favorit bagi saudara-saudara kita yang ada di Israel. Tetapi roti dan anggur pada hari ini menjadi tanda dan materai bagi kita akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita dipanggil untuk menghayatinya dengan baik, kita tidak hanya melihat pada roti dan anggur yang nampak di hadapan kita, tetapi bagaimana seluruh kehidupan kita, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus, yang adalah roti yang tidak pernah kering dan anggur yang tidak pernah berhenti, melainkan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang terus dinyatakan dalam kehidupan keberimanan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, roti yang atasnya dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Karena itu saudaraku, ambillah kamu sekalian. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita di dalam darah Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Karena itu saudaraku, ambillah kamu sekalian. Pergilah dan bagilah kepada saudara yang lain.
Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah, mari makanlah bersama-sama. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah, mari dan minumlah bersama-sama. Ingatlah firman Tuhan yang diungkapkan oleh Yesus dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Firman Marilah bersyukur kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang kasih setia Tuhan yang telah menolong kita sekalian untuk menjawab undangan Allah dalam perjamuan kudus. Kita mengungkapkan Kidung Jemaat 450 ayat 1, 3, dan 4. Dan syukur kita pada hari ini.
Kita akan masuk dalam akta pengakuan iman rasuli. Dalam kasih saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi? Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Puji dan syukur Bapa, segala perkara Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Bapa untuk boleh beribadah bersama dalam Bait-Mu yang kudus ini. Kami bersyukur ya Bapa sebab Engkau menuntun kami menjawab undangan-Mu ya Allah untuk duduk sehidangan dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur kepada-Mu pula ya Tuhan, bahwa banyak hal yang Tuhan boleh lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur dengan bertambahnya setahun usia bagi beberapa warga jemaat Allah yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 11 Februari 2024. Ibu Fiska Divianti Palasa pada tanggal 7 Februari genap berusia 35 tahun. Nara Elsira Listio tanggal 7 bulan Februari genap berusia 2 tahun. Bapak Abner Tole tanggal 8 Februari genap berusia 53 tahun. Revalin Intan Tri Mangende pada tanggal 8 Februari genap berusia 7 tahun. Ya Bapa Surgawi, Engkaulah Tuhan yang melakukan perkara yang besar ini. Karenanya kepada-Mu pula kami bersyukur ya Bapa, kami menyerahkan pula kepada-Mu saudara-saudara kami yang Tuhan pulihkan dari sakitnya. Engkau menolong ya Tuhan beberapa anggota jemaat Tuhan. Ada keluarga desa yang Tuhan telah pimpin dan boleh pulih setelah menjalani operasi. Anak kekasih dan Eunike dan Emirri yang boleh keluar dari PKM Sumarorong dalam masa-masa pemulihan di rumah. Ada Mama Yola Tuhan yang juga telah keluar dari PKM Sumarorong dalam masa-masa pemulihan di rumah. Bagi mereka sekalian ya Tuhan, mohon kekuatan-Mu terus mengalir dalam hidupnya, sehingga ia merasakan Tuhan bagaimana mereka
menerima berkat Allah, berkat kekuatan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Tuntunlah kami untuk selalu mensyukuri ya Tuhan segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami pula bersyukur kepada Tuhan hari ini, sebab anak kekasih Suwandi Suryapti dari tanggal 10 Desember sampai pada hari ini boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan dalam pelayanan selaku mahasiswa KKL dari IAKM Pengajar. Ya Bapa, hari ini telah datang surat dari kampus Tuhan bahwa masa dan waktunya telah usai selama kurang lebih 2 bulan. Karena itu ya Bapa, kami percaya bahwa perjumpaan dengan anak kekasih ini menjadi rasa bahagia bagi jemaat Allah. Dan ketika anak ini Tuhan kembali ke kampus untuk melanjutkan studinya dalam masa-masa penyelesaian penulisan skripsi, Tuhan tolong dan berkati, sehingga jika Tuhan berkenan di tahun ini pula anak kekasih-Mu akan menjalani wisuda, maka kami percaya bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar dan pertolongan tepat pada waktunya. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati ayah ibunya yang ada di kampung dan seluruh keluarga. Doa jemaat Tuhan dan doa keluarga mengiringi langkah dan perjuangan anak kekasih ini. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan, persiapkan rakyat-Mu ya Allah, selaku bangsa dan negara Indonesia yang akan memasuki masa-masa tenang untuk pemilihan umum calon legislatif. Karena itu ya Bapak, tuntunlah langkah kami untuk memasuki kamar-kamar pencoblosan, sehingga di tempat-tempat TPS ya Tuhan, kami boleh memberikan suara kami dan hak kami sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. Kami menyerahkan kepada-Mu Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh penatua diaken dan pendeta, pengurus kategori ya Bapa, Engkau berkati sehingga seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi ibu-ibu kekasih Tuhan yang akan mengikuti pertemuan bulanan di cabang kebaktian Sarambuliawan hari ini. Tuhan tolong dan berkati sehingga seluruh perjalanan mereka menuju Sarambuliawan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga panitia Natal PPR Prasis yang telah mengemban tugasnya, di mana PPR Jemaat Musafir menjadi nyonya dan tuan rumah pelaksana. Karena itu laporan hari ini Tuhan boleh dipertanggungjawabkan bagi seluruh ibu-ibu dalam lingkup klasis Sumaroro. Kiranya ibu-ibu dari Jemaat Musafir juga menyampaikan laporannya dengan baik Tuhan. Bapa Surgawi, sepekan ke depan ini kami serahkan seluruh hidup dan kerja kami, anak-anak kami dalam belajar dan dalam berkarya. Tuntun dan pelihara mereka semua. Inilah kami yang datang kepada-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sampailah kepada persembahan uang. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara padaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita kembali ke ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita.
Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada hari ini. Bagaimana berdiri dan memegang teguh segala prinsip dengan baik, terus taat dan setia kepada Yesus Kristus, Sang Pemimpin yang agung. Untuk itu saya mengajak kita semua berdiri. Pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya, dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mewakili majelis dan jemaat Tuhan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita di minggu yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan dalam keluarganya. Begitupun juga kami menyampaikan kepada jemaat ucapan terima kasih atas kehadiran kita dan kebersamaan kita dalam ibadah ini. Dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya dalam minggu ini. Tuhan juga memberkati kita semua. Sebagai nyanyian penutup, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 ayat yang pertama. Kudaki jalan dunia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat, persilakan